Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nadia Pudianifanti, MSc APT. Saya merupakan dosen tetap dari program studi farmasi program Diploma 3, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dengan model DIA, yaitu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah yang saya ampu yaitu adalah Komunikasi Farmasi. Mata kuliah Komunikasi Farmasi adalah mata kuliah wajib, institusi yang diharapkan mahasiswa mampu mempelajari, memahami, menjelaskan tentang konsep komunikasi, dan mengelola pesan dalam komunikasi kesehatan dengan tujuan agar mahasiswa nantinya dapat melakukan pelayanan kefarmasian dengan penggunaan obat yang rasional dalam mencapai pengobatan yang optimal. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa program studi D3 Farmasi pada tingkat 2 pada semester ganjil dengan beban studi yaitu adalah 2 SKS yang terbagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran teori difokuskan pada penguasaan konsep dan prinsip komunikasi kesehatan, sedangkan pembelajaran praktikum diarahkan pada pengembangan keterampilan komunikasi melalui berbagai kegiatan simulasi dan praktik yang relevan dengan pelayanan kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Komunikasi Farmasi adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi dalam pelayanan kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi yang efektif antara apoteker dengan pasien, tenaga kesehatan, maupun dengan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian informasi obat, swamedikasi, maupun konseling kepada pasien. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan edukasi penggunaan obat secara tepat dan rasional kepada pasien. Adapun materi yang diharapkan atau yang akan disampaikan dalam mata kuliah Komunikasi Farmasi terdiri dari 14 materi, di mana 7 materi disampaikan sebelum UTS dan 7 materi akan disampaikan setelah UTS. Adapun materi yang akan disampaikan berupa pengertian dan tujuan komunikasi, proses dan unsur komunikasi, etika komunikasi, jenis-jenis komunikasi, komunikasi efektif antara tenaga kefarmasian dengan tenaga kesehatan lainnya, penelusuran riwayat pasien, komunikasi dalam meningkatkan kepatuhan pasien, personal selling, teknik pemberian informasi obat atau PIO, teknik swamedikasi, pengobatan terkait dengan diabetes, tuberkulosis, hipertensi, dan pembuatan presentasi, brosur, serta video pembelajaran. Adapun bentuk pembelajaran dalam mata kuliah Komunikasi Farmasi dalam bidang teori diselenggarakan dalam bentuk interaktif maupun diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, serta penugasan mandiri untuk memperkuat pemahaman konsep komunikasi dalam dunia kesehatan. Sementara itu, untuk kegiatan praktikum akan dilaksanakan melalui simulasi berupa role play atau bermain peran, demonstrasi, praktik komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan, analisis video, serta pemberian umpan balik atau feedback terhadap performa komunikasi mahasiswa. Dan bentuk pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan komunikasi yang efektif, empatik, profesional pada berbagai situasi pelayanan kefarmasian sehingga nantinya mahasiswa mampu mendukung penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan kualitas pelayanan tenaga farmasi kepada pasien. Adapun media dan alat yang digunakan adalah berupa PowerPoint, Zoom Meeting, Siakat, dan laptop. Teknik dan instrumen penelitian.
Penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun pada aspek pengetahuan akan dilakukan dalam teknik penilaian berupa ujian tengah semester dan akhir semester dalam bentuk soal pilihan ganda. Adapun sikap akan ditunjukkan melalui observasi dengan instrumen penelitian berupa rubrik penelitian sikap dengan berbagai teknik atau tergantung pada penilaian yang akan dilakukan oleh dosen. Untuk aspek penilaian keterampilan, mahasiswa akan dilakukan penilaian dalam bentuk unjuk kerja berupa simulasi, praktik, role play, dan juga presentasi di kelas. Dan instrumennya adalah berupa rubrik penilaian. Penilaian dilakukan secara formatif dan juga sumatif. Adapun penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran dalam satu semester melalui observasi, diskusi, penugasan, serta praktik komunikasi. Penilaian sumatif akan dilakukan pada UTS dan UAS dan ujian praktek untuk mengukur ketercapaian pembelajaran secara menyeluruh. Adapun persentase untuk penilaian ujian sumatif yaitu untuk teori penugasan 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sedangkan penilaian untuk praktikum yaitu adalah tugas 20%, praktikum 20%, UTS dan UAS adalah 30%. Demikianlah tadi pemaparan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah komunikasi farmasi. Berikut adalah video pembelajaran yang bisa disaksikan. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai, kita buat semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa, tetap semangat, bersyukur. Oke, good job. Oke, baik. Sudah pertemuan kesekian. Hari ini kita lanjutkan untuk materi komunikasi farmasi kita terkait dengan komunikasi efektif tenaga farmasi dengan tenaga kesehatan lainnya, ya. Besok mau dilakukan bekerja di lapangan? Kesehatan ya. Nah, inilah tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi medication error. Apa itu medication error? Pengobatan. Ya. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, prinsip untuk komunikasi efektif itu yang pertama harus jelas informasinya. Yang kedua, tepat dalam penyampaian pesannya. Sikap profesional kalian harus dimunculkan, lalu mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang bukan tidak lazim ya, tetapi misalnya kalian ada di Bengkulu atau kalian besok ada di Jakarta. Pas di Jakarta kalian praktek, kalian menggunakan bahasa dari misalnya dari Lingga ya, atau dari Bengkulu. Mereka tidak akan paham dengan menggunakan bahasa daerah, maka bahasa yang dipahami adalah bahasa Indonesia. Lalu, capaian pelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mampu untuk meningkatkan komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita, mampu melakukan komunikasi interprofesional, lalu menjelaskan pentingnya komunikasi, mengidentifikasi prinsip komunikasi, dan menunjukkan sikap kerjasama dan etika komunikasi antar profesi. Kalian besok kalau misalnya ada sudah bekerja di rumah sakit atau di apotik atau di klinik, kalian tidak mungkin bekerja sendiri. Siapa sih kira-kira teman-teman yang akan bekerja sama dengan kalian? Saya di rumah sakit dengan siapa? Perawat. Lalu siapa lagi? Dokter. Siapa lagi yang ada di rumah sakit? Bidan. Lalu apoteker, sesama farmasi ya. Lalu siapa lagi? Radiologi, gizi. Siapa? Anestesi. Siapa lagi? Objin. Banyak, bahkan klinik servis pun juga, walaupun bukan tenaga kesehatan. Jadi kalian pasti akan melakukan komunikasi dengan profesi-profesi tersebut ya. Oke, komunikasi itu merupakan suatu transfer ilmu atau suatu
proses untuk transfer informasi yang kalian dapatkan disalurkan ke penerimanya, ya. Komunikasi tidak hanya terbatas dengan kata-kata, ingat ya. Jadi tidak hanya berbicara saja, tetapi ada yang namanya bahasa nonverbal, itu adalah bahasa tubuh. Nih, tujuan komunikasi mendapatkan atau memberikan informasi, lalu mengubah perilaku. Misalnya, pasien yang tidak patuh minum obat itu sering sekali kan ya. Misalnya pasien-pasien dengan penyakit kronis. Apa saja penyakit kronis misalnya? Diabetes mellitus, selalu ada hipertensi. Itu di mana pengobatannya harus panjang. Kalau misalnya pasien pengobatan panjang biasanya lebih cenderung dia tidak patuh karena merasa dosa. Maka dengan adanya komunikasi juga dengan pasien itu akan mengubah perilaku pasien jadi lebih patuh. Memperoleh tindakan, misalnya kalian nanti mendapatkan resep dari dokter. Ternyata pasien memerlukan sakit, misalnya sakit gigi, tetapi ternyata nggak dikasih obat anti nyerinya sama dokter. Maka kalian bisa melakukan komunikasi dengan dokter untuk menanyakan, dok, ini pasiennya kok kayaknya ngeluhnya ke saya tadi nyeri-nyeri gitu, tapi di sini tidak ada anti nyeri, cuma ada vitamin misalnya. Lalu apakah ini memang tidak ada obat anti nyerinya? Bisa dilakukan komunikasi ke dokternya sehingga nanti pasiennya mendapatkan tindakan berupa pemberian anti nyeri. Lalu meyakinkan atau mengajak tadi seperti kepatuhan misalnya. Seorang yang tidak patuh, lalu kalian edukasi. Bu, nanti kalau misalnya ibu tidak minum obat, malah nanti penyakitnya menimbulkan lebih banyak komplikasi, kata dia. Maka dengan adanya kita memberikan edukasi kepada pasien itu akan meyakinkan atau mengajak pasiennya untuk menjadi lebih patuh sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah memberikan pengertian. Nah, tujuan dalam pelayanan kesehatan mengurangi medication error, ini paling sering sekali terjadi. Meningkatkan keselamatan pasien, membangun kerjasama tim, dan memastikan terapi pasien berjalan dengan optimal. Nah, di sini saya akan menampilkan ada dua video yang kontras. Nanti kalian bisa lihat, maka nanti kalian lakukan penilaian terkait dengan video yang akan ditampilkan, ya. Di sini ada dua video, yuk kita lihat perbedaan bagaimana cara komunikasi interprofesional yang ada di video berikut. Oke. Sorry, I just wanted to talk about this home. What's up? Well, I spoke to the nursing after rounds today. I was wondering if we should change your pain medication. I'm sorry. Oh, I'm John, the pharmacist on the stroke unit. While mine is away. Why change your medication, John? Why wouldn't we just stop? Well, the current entities are fully relieving her pain, and Kate says it's making her trials getting too tired for her therapies. She's reporting her pain at 7 out of 10 for the last Okay, what are you suggesting? Well, I don't really know this patient very well. I can review her chart, but that might take a while. I'm going to be here tomorrow. Tanya's coming back, so maybe this should wait. But Mrs. Spencer is really hoping to be home for the weekend, something anniversary, and her husband is coming in this Thursday, so maybe one of us should talk with him. Okay. Oke, ini video yang pertama ya. Kita akan melihat video yang kedua. Ini nggak belum kelihatan ya. Is this a good time? Tapi semua bisa dilihat 3 minutes to discuss di Mrs. Holmes. foto. John, I'm providing pharmacy coverage to the unit. Yes, what's up? There's a reason concern for Miles this morning. The situation is that Mrs. Holmes' pain is being well controlled. She stated she's having an impact on her participation in therapies, and she's continuing to report her pain at 7 out of 10. Now, the background is that she's fallen 3 times since her admission to rehab, and she's requesting to go home at her first pass this weekend. Some big family anniversary. My assessment is that we are not adequately controlling her pain, and what we're giving her is contributing to these falls. Okay, so what do you recommend? Well, for reviewing her chart, I'm considering lowering her dose of opiates and introducing an anti-inflammatory, which would be less sedating, and she should be able to tolerate it. That makes sense. Her husband is coming in this Thursday at 10. If you're available, we can Ini discuss. satu-satunya ya. Sounds good. Let's get back here and we'll talk to the family together. Oke, tadi sudah kita lihat dua video, yang satu videonya orangnya agak kepotong gitu ya. Oke, baik, mungkin dari video yang tadi ada yang mau berpendapat, kira-kira apa ya perbedaannya ya? Ada? Oke, coba Mutiara, coba silakan. Jadi kalau menurut pendapat dia, karena kita sudah menonton dua video dengan materi yang sama ya tadi Bun. Untuk video pertama itu
sedikit susah dimengerti ya, karena tempo penjelasannya tadi terlalu cepat, kemudian penjelasannya sedikit kurang terstruktur seperti itu, dan agak susah untuk diikuti Bunda. Jadi mungkin kalau penyampaiannya itu temponya diperlambat, kemudian diberi jeda per poin, itu mungkin mahasiswa akan lebih mudah memahami ya Bun. Kemudian kalau untuk video yang kedua itu menurut Mutia lebih mudah dipahami karena bahasanya itu lebih terstruktur. Kemudian juga videonya untuk keseluruhan kedua video tersebut sudah sangat bagus untuk pembelajaran Bun. Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mutia. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, silakan Ati. Baik Bunda, di sini Api izin menambahkan kalau menurut Ya. Api sudah sangat setuju sama yang disampaikan sama Mutiara, tapi Api ingin menambahkan bahwa tadi di video pertama dapat dilihat bahkan seorang dokter yang lawan bicara seorang tenaga farmasinya tadi saja tidak tahu ini siapa, dia berbicara dengan siapa, tidak mengenal, tidak sempat memperkenalkan diri bahkan karena terlalu tergesa-gesa. Sedangkan di video kedua tenaga farmasinya jelas berbicara dari awal, meminta izin waktu, memperkenalkan diri, maksud dan tujuan, ingin berdiskusi seperti itu, berdiskusi seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan lagi buat Ati. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Iya, silakan. Dari video yang sudah menambahkan dari dua video tadi, kita ingin menambahkan penjelasan dari Api dan juga dari Mutia. Yang pertama adalah sangat sulit juga dengan jawaban Api dan Mutia. Karena ingin menambahkan saja, kalau untuk video pertama komunikasinya itu tidak dihas apa yang disampaikan oleh pembicaranya kepada lawan bicaranya, sehingga ngomongnya itu Bunda terlalu mudah sehingga maksud dan pemahaman lawan bicara tidak bisa mengerti maksud dan tujuan yang disampaikannya. Kemudian dari video kedua, maksudnya dan maksud dan tujuannya bisa dipahami dan mudah dihasil pun mudah dimengerti oleh lawan bicaranya, sehingga dokternya pun bisa memahami dan mengambil kesimpulan dan mengambil tindakan yang bisa dilakukan. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi buat Ati. Oke, tadi sudah benar sekali, tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Video pertama tadi sebenarnya walaupun itu juga dari kata-kata tadi ada bahasa tubuh juga ya dari dokternya, stopwatch kayak dia menghitung waktu gitu. Artinya apa? Itu tidak jelas dan membosankan menurut dokternya gitu. Itu bahasa tubuh ini ngomong apa gitu ya, tapi tidak ada ujungnya, tidak ada tujuannya apa yang ingin disampaikan. Sedangkan yang kedua tadi kita bisa melihat kesimpulan yang akan diambil oleh tenaga kefarmasiannya apa, itu jelas apa yang akan dilakukan. Oh, kata dokternya tadi ini kata petugasnya. Berarti kan ada tujuan dan sudah ada penyelesaian dari kasusnya. Jadi komunikasi yang efektif itu harus ada kesimpulan atau tindakan yang akan kita lakukan. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak? Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Nah, di sini kolaborasi. Tadi kita lihat kolaborasi antara petugas farmasi dengan dokter. Tadi seperti yang saya sampaikan, farmasi banyak sekali kolaborasi dengan profesi-profesi lainnya. Ada perawat, psikolog, bidan, gizi, analis, dan lain sebagainya. Ada dokter gitu ya. Nah, prinsipnya komunikasi efektif harus jelas, tepat, santun. Sopannya gimana? Kan kayak tadi video pertama langsung selocos tapi nggak tahu siapa Anda yang sedang berbicara, mau ngapain. Jadi kalau misalnya mau komunikasi harus perkenalan lebih dulu gitu ya. Lalu nanti menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Mendengarkan aktif, memberikan umpan balik. Makanya kalau ditanya jangan diem. Ketika kita ada yang bertanya, kita harus tahu materi yang akan disampaikan. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jenis komunikasi ada verbal, non-verbal, tulis maupun digital. Untuk sekarang resep, kalau dulu resep adalah bentuk komunikasi secara tertulis. Maka dokter untuk mengirimkan pesan kepada kita farmasi, PPK atau apotekernya dengan menggunakan komunikasi tertulis. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang semuanya sudah rata-rata menggunakan digital atau elektronik. Nah ini ternyata banyak sekali ya kasus-kasus di bidang komunikasi antara farmasi dengan tugas kesehatan. Ini contohnya ada review medication error pada tahap prescribing, dispensing, dan administration. Di mana ini sering sekali terjadi kesalahan pada medication atau pemberian obat baik ke dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Di sini Anda bisa lihat nih menuliskan lunarizin 5 mg 1 kali 1 pada malam hari. Lalu instalasi farmasi memberikan Sinral ya 5 mg, tapi bahwa tidak mengetahui bahwa obat tersebut komposisinya sama dengan lunarizin. Ya, ini kasus yang ada. Lalu apa lagi? Di sini Anda juga bisa melihat ya, ternyata komunikasi interprofesional, intercollaboration itu dilihat ada 45% pelanggaran dan ternyata tidak hanya farmasi saja, bahkan tenaga kesehatan lainnya juga
sering melakukan kesalahan, tetapi kita tidak boleh melakukan kesalahan karena di dalam pelayanan kesehatan harus zero error alias tidak boleh ada kesalahan. Nah, ini ada lagi artikel yang menampilkan analisis keterampilan komunikasi interprofesional tenaga kefarmasian. Di sini dilihatkan ini penelitian ini untuk membangun kualitas layanan kefarmasian. Ketika adanya komunikasi yang baik, maka terapi atau pengobatan akan dirasakan oleh pasien secara maksimal. Nah, cara komunikasi efektif gimana? Ada LIS dan SBAR ya. Ada lalu ada interprofesional profesi, di mana ini merupakan tadi ya supaya efektif untuk meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Tetapi di dalam komunikasi ada nggak ya hambatan? Pasti ada. Gitu. Kalian kira-kira mengalami tidak adanya hambatan dalam komunikasi? Ada, ya pasti ya. Misalnya perbedaan persepsi, makanya sering ada pertengkaran. Kurangnya keterampilan komunikasi. Misalnya kalian tiba-tiba datang ke ruangan dosen, ujuk-ujuk atau dosennya belum duduk, belum apa, langsung minta tanda tangan padahal dosennya masih diri, misalnya gitu ya. Atau bahasa medis yang susah dipahami dan kurangnya kerjasama tim. Cara mengatasi hambatannya. Nah ini, gunakan komunikasi yang terbuka. Artinya apa? Jangan cuma jawabannya adalah iya atau tidak. Kalau ditanya, apakah kalian sudah makan? Ya. Nah itu tidak menjawab gitu ya. Jadi gunakan bahasa atau komunikasi yang terbuka. Anda sudah makan? Iya tadi saya sudah makan ini gitu ya. Meningkatkan empati. Jadi empati apa? Kalau ada pasien merasa misalnya sedih, kita jangan senang sendiri. Jadi merasa senang di atas penderitaan orang lain gitu ya. Jangan ya. Kita harus meningkatkan empati. Lalu melakukan konfirmasi ulang terkait dengan informasi. Apalagi kalau misalnya Anda mendapatkan resep yang dalam tanda kutip dicurigai atau kurang tepat atau tidak rasional. Lakukan konfirmasi ulang untuk mengoptimalkan pengobatannya. Yang terakhir adalah melakukan budaya kolaborasi. Nah, komunikasi efektif dalam pelayanan kefarmasian, kolaborasi itu sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien. Oke, mungkin itu saja. Nah, sebelumnya kita lakukan role play terlebih dahulu ya. Kita coba, kita akan berperan di sini. Kalian akan dibagi mungkin 5 orang ya dalam satu kelompok. Kalian membuat suatu narasi di mana yang pertama ada menjadi pasiennya, lalu jadi keluarga pasien, menjadi tenaga medis kefarmasian, apoteker dan dokter. Lalu kalian buat narasi bagaimana cara kalian melakukan komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, silakan bagi kelompok. Di mana satu kelompok ada 5 orang. Oke, silakan. Oke, baik. Anak-anak, sudah tadi kerjasamanya? Sudah narasinya? Sudah. Oke, siapa yang mau menampilkan hasil karyanya? Oke, baik. Silakan kelompok yang di depan maju. Selamat pagi, saya Tinggal Arsati, tenaga vokasi kefarmasian yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi kami di sini mau nyerahin resep dari Volimo. Baik, boleh saya cek resepnya? Boleh tunggu sebentar Kak di sana? Oke, terima kasih ya. Permisi, Apoteker Zahra. Di sini kita mendapatkan resep dari pasien Andika umur 45 tahun. Tapi rasanya ada kejanggalan dari resep ini. Dia meresepkan glibenclamid dan glibenclamid yang mana sama-sama satu golongan. Mungkin bisa di-screen dulu. Saya cek dulu ya. Kalau sepertinya memang ada kesalahan penulisan resep, nanti saya konfirmasi ke dokternya. Permisi dokter, saya Apoteker Zahra dari farmasi. Tadi ada resep masuk dari Volimo yang mana itu dari pasien Andika 45 tahun. Itu di resepnya ada glibenclamid dan glibenclamid yang mana menurut ilmu pengawasan kami, 2 obat ini golongannya sama dan tidak boleh diberikan secara bersamaan. Mungkin dokter boleh cross-check dulu resepnya. Oh ya, nanti ini memang ada kesalahan dari resep. Saya buat dulu ya. Ini resepnya, tolong silakan bagi kepada pasien. Terima kasih teman-teman dok, saya disi dulu.
Ini Pinky resepnya baru dari dokter atas nama pasien Andika umur 45 tahun. Disiapkan ya. Nanti kalau ada kendala, obatnya saya siapkan dulu ya. Atas nama pasien Andika. Baik, atas nama pasien Andika umur 45 tahun, alamat Sungai Selit, benar? Baik. Di sini obatnya ada Gimepiride 2 mg, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet, dan Metformin 500 mg, diminumnya juga 3 kali sehari 1 tablet. Setelah makan ya. Baik, mungkin apa ada yang mau ditanyakan? Oke, ini obatnya. Baik, terima kasih. Semoga cepat sembuh. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Pilih beberapa biji obi. Asik. Asik. Oke. Dan itu tadi ya. Ada yang mau berikan pendapat? Ya ada ya, soalnya bagus sekali ya untuk perannya. Tadi ada pasien, keluarga pasien, dokter, tenaga teknis farmasian, dan apotekernya. Tadi itu adalah contoh dari kolaborasi interprofesional profesi. Dan itu nanti ketika kalian sudah lulus, pasti kalian akan melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan semoga ini nanti menjadi bekal kalian ketika ingin berkomunikasi, harus jelas, tepat, terus akurat, dan apa yang ingin disampaikan harus jelas gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini. Terima kasih semua. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.